Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang saat ini sudah menyandang status P3K paruh waktu. Baru saja kita dapatkan informasi lowongan untuk penerimaan P3K penuh waktu ya, di mana rekan-rekan semua khususnya yang sudah paruh waktu diminta login untuk mengkonfirmasi kesediaan menjadi P3K penuh waktu. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita baru saja mendapatkan informasi penerimaan P3K penuh waktu yang mana ini khusus ditujukan kepada rekan-rekan paruh waktu, yaitu Kementerian Sosial yang saat ini sedang membuka pendaftaran seleksi untuk pengadaan calon P3K tenaga kependidikan di sekolah rakyat. Jadi rekan-rekan yang nanti akan muncul tampilan seperti ini adalah rekan-rekan yang P3K paruh waktu ya, jadi otomatis rekan-rekan semua nanti akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti seleksi tenaga kependidikan sekolah rakyat ini? Nah, silakan klik konfirmasi pada link ini. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengklik tombol ini, otomatis nanti akan dibawa pada tampilan seperti ini ya, tampilan jenis P3K-nya, kemudian tentunya instansinya adalah Kementerian Sosial, formasinya formasi khusus, kemudian di sini ada informasi kapan pendaftaran ditutup. Jadi pendaftaran itu nanti akan ditutup pada tanggal 7 ya, pada pukul 11 malam. Nah, ini jika ini nanti Bapak Ibu lengkapi, kemudian juga nanti bagian bawah juga kita lengkapi sekolah rakyat yang mana yang akan kita pilih, maka kita otomatis nanti akan mengikuti ya, masuk pada seleksi pendaftaran menjadi P3K penuh waktu. Nah, bagaimana untuk mengetahui secara detail informasi ini? Jadi yang jelas pertama rekan-rekan login dulu ke SSSN, kemudian untuk memastikan bahwa tombol ini tadi ada ya, tombol ini ada di link SSSN rekan-rekan semua. Kemudian untuk mengetahui informasi selanjutnya, nanti silakan rekan-rekan download surat yang sudah kami letakkan di kolom deskripsi. Suratnya ini ya. Nah, ini adalah surat pengumuman tentang seleksi pengadaan P3K penuh waktu ya, ini untuk tenaga tendik pada sekolah rakyat di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2025. Jadi sekali lagi khusus rekan-rekan ini ditujukan kepada rekan-rekan tendik yang sudah menjadi paruh waktu. Nah, di sini ada informasi yang dibutuhkan itu adalah 3.300 3.003 ya, formasi dengan rincian kualifikasi pendidikan dan pendapatan nanti akan kita lihat pada lampiran 1. Nah, di sini Bapak Ibu, tugas-tugas jabatan setiap formasi nanti akan ada di sini. Silakan Bapak baca, ada wali asuh dengan jabatan penata layanan operasional, ini tentu S1. Kemudian wali asrama juga dengan S1. Kemudian operator sekolah dengan SMA ataupun SMK. Kemudian pengelola keuangan juga SMA ya. Ini untuk D3 ya, pengelola ya. Kemudian tugas administrasi adalah untuk SMA dan SMK. Nah, persyaratan pelamar adalah pelamar yang diperkenankan mengikuti seleksi adalah yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 23 Peraturan Menpan RB nomor 6 ya, tahun 2024. Mari kita lihat. Nah, ini peraturannya nomor 6 tahun 2024, kita lihat pasal 23. Nah, ini pasal 23 yang mencantumkan persyaratan untuk secara umum ya menjadi ASN. Ya, nanti silakan Bapak Ibu lihat ya. Kemudian persyaratan khususnya P3K paruh waktu di instansi pemerintah yang telah ditetapkan nomor induk. Jadi harus rekan-rekan sudah menjadi paruh waktu. Kemudian berusia paling rendah 20 dan paling tinggi 50 ya. Paling tinggi 50 tahun pada saat melamar. Kemudian bersedia bekerja secara SIP ataupun diprioritaskan tinggal di asrama sekolah rakyat. Kemudian Bapak Ibu syarat lainnya kita lihat, scroll ke bawah ya. Tata cara pendaftaran. Pelamar hanya dapat melakukan pendaftaran satu formasi jabatan dan satu lokasi. Nanti kita lihat lokasinya mana saja. Kemudian bagi pelamar, pelamar login di SSSN, selanjutnya melakukan konfirmasi kesediaan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bersedia, ya nggak usah melakukan klik yang ini ya, nggak usah melakukan klik konfirmasi kesediaan pendaftaran ini ya. Kemudian memilih formasi jabatan, mengunggah pindah ijazah, jadi dinaikkan juga lagi ijazah kita ya. Kemudian mengunggah juga pas foto digital latar belakang merah. Jadi tetap menaikkan beberapa persyaratan. Kemudian jenis dan jadwal seleksi administrasi lakukan
untuk mencocokkan dokumen. Jadi yang Bapak Ibu sudah menjadi paruh waktu ini tetap dicek lagi jabatannya, kualifikasinya. Kemudian pelamar yang lolos nanti akan diumumkan di SSSN ya, seperti tampilan biasalah. Kemudian akan ada seleksi tambahan ya, berupa psikotes, teknis pelaksanaan SKTT akan diumumkan kemudian. Jadi ada tes juga ya, tes tambahan. Nah, berikut jadwalnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi bermulai dari tanggal 3 sampai tanggal 7, pendaftarannya juga tanggal 3 sampai tanggal 7, seksi administrasinya 4 sampai 8, pengumuman hasilnya 8 sampai 9, masa sanggah terhadap seksi administrasi 9 sampai 11, kemudian jawab sanggah 9 sampai 12, pengolahan hasil administrasi 13-15. Ini hanya sekedar ya formalitas lah ya, karena Bapak Ibu sebenarnya sudah punya data. Nah, kemudian pengumuman seleksi administrasi setelah sanggah 16 Desember. Jadwal untuk seleksi SKTT-nya 16 sampai 17 jadwalnya ya. Kemudian pengumumannya pada tanggal ini 18 sampai 20. Pelaksanaan seleksi tambahannya 21 sampai 23. Nanti akan diumumkan bagaimana teknisnya. Nah, ini pengolahannya sampai nanti pengisian daftar hidup. Jadi ada lagi penyempurnaan pengisian daftar hidup dan usul penetapan NIP P3K. Hanya untuk pendataan kembali ya di BKN-nya. Nah, ini sistem kelulusannya ya Bapak Ibu. Bahwa nanti yang akan dinyatakan lulus adalah diprioritaskan dan berperingkat terbaik ya dari nilai Bapak Ibu. Di mana urutannya adalah P3K paruh waktu di Kementerian Sosial. Ini adalah diutamakan. Kemudian P3K paruh waktu di lingkungan instansi pemerintah lainnya. Jadi ada juga prioritasnya yang akan lulus lebih dulu adalah mereka yang berada di Kementerian Sosial. Nah, nanti juga akan diumumkan di SSSN. Kemudian peserta yang lulus seleksi administrasi akan dipanggil ya mengikuti seleksi SKTT paling banyak 2 kali kebutuhan formasi pada masing-masing jabatan. Nah, untuk SKTT nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Ya, ini Bapak Ibu ya informasi yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan peluang rekan-rekan semua menjadi P3K penuh waktu ya. Nah, di mana saja tempatnya? Nah, ini ya Bapak Ibu sudah ada untuk jurusan diploma S1 ataupun D4 untuk penata layanan operasional. Nah, ini tempat sekolah-sekolahnya ya. Sudah ada semua di sini. Nanti surat ini silakan rekan-rekan download. Kita akan selipkan di kolom deskripsi. Untuk SMA SMK juga ada, untuk D3 juga ada. Ya, demikian Bapak Ibu, semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Ini cukup banyak halamannya, ada 45 halaman. Artinya banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di semua daerah yang sudah dibuka sekolah rakyatnya yang membutuhkan P3K penuh waktu untuk tenaga tendik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.